صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih nikmat sehat, sempat nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita masih berwajah kembali, bersilaturahim kembali dalam kajian kali ini. Masyaallah kajian ini. Salam Allah kita hadiahkan, kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita menjadi pengikut beliau yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Kita bersulihin karangan Imam An-Nawawi. Sekarang lanjut ke dalam bab muraqabah atau pengawasan. Ada mukadimahnya sedikit dari hadis ini tentang bab pengawasan ini. Lumayan panjang ya. Allah berfirman, "Allazi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin." Yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk salat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. As-Syu'ara ayat 218 sampai 19. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabinya yang Nabi Muhammad SAW, bertawakallah kepada Zat yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, yang melihatmu ketika engkau melaksanakan salat dan perubahan badanmu ketika ruku, berdiri, sujud, duduk di antara orang-orang sujud. Maksudnya orang-orang yang melakukan salat, artinya Allah melihatmu ketika engkau melakukan salat sendirian dan ketika salat berjamaah. Seperti tadi kita lakukan salat jamaah, Allah melihat kita lagi salat. Malaikat pun juga salat bareng kita, mendoakan kita. Kita mengaminkan bacaan Al-Fatihah Imam itu, insyaallah, Masya Allah, dosa-dosa kita diampuni sama Allah, diaminkan sama malaikat bareng-bareng. Al-Muraqabah merupakan salah satu dari dua tingkatan ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat seakan-akan melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Memang kita nggak bisa melihat Allah, tapi Allah selalu melihat kita. Di mana kita berada, Allah melihat kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Mau kita sembunyi di balik papan, kita sembunyi di tempat kosong, tetap Allah melihat kita. Ini surat Al-Hadid ayat 4. Artinya kalian tidak akan terlepas dari penglihatan Allah, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah inna Allah bikulli syai'in 'alim." Yang artinya, tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Mujadalah ayat 7. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa fis sama'. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Al-Imran ayat 5. Allah memberitahukan bahwa Dia mengetahui hal gaib di langit dan di bumi. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi darinya. Inna rabbaka labil mirsad, yang artinya sungguh Rabbmu benar-benar mengawasi. Kita selalu diawasi, kehidupan kita diawasi oleh Allah. Ini surah Al-Fajr ayat 14. Ibnu Katsir berkata mengenai firman Allah di atas, bahwa Ibnu Abbas berkata dia mendengar dan melihat, maksudnya Dia mengawasi makhluknya pada setiap perilaku mereka, dan Dia akan membalas masing-masing dari mereka sesuai perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Makhluk secara keseluruhan akan dihadapkan kepadanya, lalu Dia memutuskan dengan adil dan membalas masing-masing dari mereka sesuai haknya. Dia Maha Suci dan dari kezaliman dan kecurangan. Allah berfirman lagi dalam Al-Ghafir ayat 19, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Artinya Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Allah tuh tahu segala isi hati kita, karena Allah yang mengatur kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berada, Allah selalu mengetahuinya. Mau kita bersembunyi di tempat yang paling aman, rahasia, tetap ada Allah.
Dan apapun yang kita lakukan pasti ada balasannya. Musibah atau kejadian yang kita alami sekarang ini, coba kita bermuhasabah, mesti itu balasan dari Allah karena perbuatan kita yang telah lama. Mesti. Perhatikan aja. Kalau nggak dibalas di dunia, Allah bakal balas di akhirat. Ibnu Katsir berkata, Allah Azza wa Jalla memberitahukan tentang ilmunya yang sempurna dan mencakup segala sesuatu agar orang-orang merasa berhati-hati lantaran selalu diketahui oleh Allah, sehingga mereka merasa benar-benar malu kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Mereka bermuraqabah dengan muraqabah orang yang menyadari bahwa ia dilihat oleh Allah. Ayat-ayat mengenai bab ini cukup banyak dan terkenal sebagaimana firman Allah, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan id tufiduna fi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ard wa la fis sama' wa la asghara min dhalika wa la akbara illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Rabbmu, biarpun seberat biji zarrah, seperti biji zarrah pun Allah masih melihat, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Yunus ayat 61. Adapun hadis-hadis ini dalam bab pengasuhan ini, yaitu hadis yang pertama, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها أعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الشاه يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. وقال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Ini hadis riwayat Muslim, yang artinya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari kita sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul di hadapan kita seorang laki-laki dengan pakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas perjalanan. Tidak seorang pun di antara kita yang mengenalinya, sehingga ia duduk di hadapan Nabi Rasulullah SAW. Lalu ia menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri seraya berkata, wahai Muhammad, tolong beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW bersabda, Islam ialah hendaknya engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah pula engkau melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalan ke situ. Lelaki tersebut berkata, engkau benar, kami semua heran kepadanya.
karena ia bertanya dan ia juga membenarkannya. Ia berkata lagi, kemudian beritahukan aku tentang iman. Rasulullah SAW bersabda, iman yaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Lelaki tersebut berkata, engkau benar. Selanjutnya ia bertanya lagi, kemudian beritahukan aku tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan yaitu hendaklah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya. Tetapi jika engkau tidak dapat seakan-akan melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itu ihsan, ya. Laki tersebut berkata, engkau benar. Ia bertanya lagi, kemudian beritahukanlah aku tentang hari kiamat. Rasulullah menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang menanyakannya. Lelaki tersebut berkata, selanjutnya beritahukanku kepada tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, tanda-tandanya adalah seorang budak perempuan melahirkan tuan puterinya, dan apabila engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, orang-orang fakir, dan pengembara kambing saling bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang besar. Sekarang udah banyak kata-kata itu. Setelah itu lelaki itu pun pergi. Saya berdiam diri beberapa saat lamanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapakah lelaki yang bertanya tadi? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang tersebut adalah malaikat Jibril. Saya melihat Jibril, dia datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi malaikat Jibril menyamar jadi laki-laki, bertanya sama Rasulullah, dan pada saat itu ada sahabat Nabi yang lagi duduk sama Nabi. Jadi ya seperti itu, wahyu Allah menurut wahyu dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad seperti itu. Sekata asing di hadis ini tadi yaitu taidul amatu abbataha, artinya tuan puterinya. Maksudnya karena banyaknya budak perempuan pada saat itu, sehingga budak-budak tersebut melahirkan puteri untuk tuan yang memilikinya. Putri tuannya itu sama kedudukannya dengan tuannya sendiri, tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan tidak demikian. Al-alatu artinya orang-orang fakir. Al-alah itu artinya orang fakir. Malia itu artinya waktu yang lama, yaitu sampai 3 hari. Penjelasan dari sini banyak juga coy, ya kan? Di sini kan? Mana? Hadis ini merupakan hadis yang agung, mencakup semua amal perbuatan yang lahir dan batin. Semua ilmu syariat merujuk kepadanya. Hadis ini bagikan induk hadis sebagaimana surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran atau induk Al-Quran. Jadi hadis ini yang pertama tentang pengawasan ini adalah hadis istilahnya hadis yang utama, induknya dari hadis tentang pengawasan. Jadi di sini kita diceritakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu hari kiamat. Ini udah dijelaskan. Itu. Jadi intinya dimanapun kita berada, kita selalu diawasi oleh Allah. Maka dari itu berhati-hatilah dalam bertindak, berperilaku sesuai syariat Islam lah. Insya Allah ada ganjaran pahala dari Allah. Tuh. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman saat ini. Semoga kita teristiqamah dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua dari Allah. Mari kita berikan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Beristighfar kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berikan bacaan kabar majelis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.